warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya. Microlearning kali ini masih merupakan microlearning dalam mata pelatihan pelayanan publik digital. Namun pada kali ini tema yang akan kita bahas adalah komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan kali ini masih didampingi oleh saya, Erudi Pradityo, Widya Suara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam tema kali ini terdapat dua hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah faktor-faktor pendorong pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Lalu bahasan yang kedua adalah elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan BPSDM semuanya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor-faktor pendorong pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat banyak faktor yang dapat mendorong keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah pengembangan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor-faktor tersebut dapat juga merupakan sebuah komponen dari pengembangan pelayanan publik berbasis digital yang disarikan dari proses-proses pengembangan di beberapa negara lain. Menurut Hicks menyebutkan bahwa beberapa faktor pendorong tersebut antara lain yang pertama adalah external pressure atau tekanan eksternal, yaitu merupakan tuntutan yang kuat dari para stakeholder agar pemerintah dapat memperbaiki pelayanan-pelayanannya. Lalu faktor pendorong yang kedua adalah internal politik desire, yaitu dorongan atau inisiatif dari dalam pemerintah untuk melakukan reformasi serta mendukung pengembangan e-government dalam organisasinya. Berikutnya, faktor pendorong yang ketiga adalah overall vision and strategy. Merupakan perencanaan yang holistik dan dilakukan secara detil untuk mengembangkan e-government, sehingga hal tersebut diharapkan mampu menentukan bagaimana seharusnya memulai dan kemana serta arah tujuan dari sebuah proyek e-government. Faktor pendorong yang keempat adalah effective project management, yaitu adanya tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang baik, pertimbangan terhadap resiko, kontrol dan monitoring, serta manajemen sumber daya yang baik maupun pengelolaan yang baik atas hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan kalangan-kalangan swasta. Faktor pendorong yang kelima adalah effective change management. Merupakan effective change management dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi dan profesionalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat sehingga dapat membentuk sebuah lingkungan kerja yang kondusif dalam mengembangkan e-government. Faktor pendorong yang keenam adalah requisite kompetensi. Dalam setiap pengembangan e-government dibutuhkan keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemerintahan itu sendiri. Dalam e-government, pemanfaatan teknologi informasi hanyalah sebagai alat bantu. Jadi, porsinya tidak terlalu besar. Justru pola pikir yang luas dalam berinovasi menciptakan pelayanan diinginkan oleh para stakeholder dan membangun visi bersama untuk menentukan arah di masa depan menjadi prasyarat utama bagi semua pihak yang sedang mengembangkan e-government. Faktor pendorong yang ketujuh adalah adequate technological infrastructure, yaitu
teknologi informasi yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila dibutuhkan besar, maka anggarannya akan semakin besar, sehingga teknologi infrastrukturnya akan semakin canggih. Di sini pemerintah harus pintar-pintar dalam mempertimbangkan perbandingan harga dengan performanya, agar pengeluarannya tidak sia-sia apabila ternyata manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik. Masih menurut Hicks, beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen sukses yang harus dimiliki setiap organisasi sektor publik dalam penerapan konsep-konsep digitalisasi. Yang pertama, elemen suksesnya adalah support, yaitu support bukan sembarang support atau dukungan, atau bukan hanya sekedar omongan semata. Namun lebih jauh lagi, yaitu dukungan diharapkan melalui 4 hal. Yang pertama, adanya kesamaan konsep dan pemahaman e-government terkait pencapaian visi misi dari institusi. Lalu yang kedua adalah pengalokasian sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan e-government. Serta yang terakhir, yang keempat adalah pelaksanaan sosialisasi e-government yang merata dan menyeluruh kepada semua stakeholder. Elemen sukses yang kedua adalah capacity. Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government terkait menjadi kenyataan. Kemampuan dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, terkait dengan ketersediaan sumber daya finansial sehingga dapat mendanai semua program implementasinya. Lalu kemampuan yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur berbagai teknologi informasi yang mencukupi. Dan yang ketiga, kemampuannya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidangnya masing-masing. Elemen sukses yang ketiga adalah value. Elemen pertama dan kedua merupakan 2 buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintahan selaku pihak pemberi jasa. Pemerintah harusnya benar-benar dapat teliti dalam memilih prioritas jenis-jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan dalam pengembangan teknologi informasinya. Hal ini diperlukan agar benar-benar dapat memberikan value atau manfaat yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakat atau para stakeholder. Jangan sampai pelaksanaan digitalisasi atau e-government ini menjadi bumerang sendiri terhadap pelayanan publik di instansi pemerintahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya, pembahasan pada microlearning kali ini telah kita semua ikuti bersama. Semoga pembahasan microlearning kali ini dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan bagi saya pribadi khususnya, sehingga dapat membantu peningkatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kehilafan dari saya sejak penyampaian materi microlearning ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya. Sampai bertemu dalam materi microlearning selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.